Akhirnya setelah ditunggu-tunggu lama, Warner Bros baru aja ngasih kita trailer pertama dari film Matrix Resurrection yang bakal tayang bulan Desember tahun ini. Dan kalau lu pernah nonton atau bahkan ngefans banget sama The Matrix Trilogy karya The Wachowskis, gue yakin kalian ngeh di trailer ini kesannya same but different lah dari The Matrix yang dulu. Apalagi gara-gara ada callbacks ke film-film sebelumnya. Tapi ada juga loh hal-hal yang baru di trailer ini yang gue yakin bikin orang-orang banyak berteori dan mikirin apa yang bakal terjadi di Matrix Resurrection, terutama sama karakter Neo dan Trinity yang kita tahu di ending film sebelumnya udah mati. Welcome to Breakdown Channel Universe, langsung aja kita bahas The Matrix Resurrection trailer breakdown. Guys, sebelum kita mulai, untuk kalian yang suka dengan cerita-cerita misteri, true crime, horror, dan konspirasi, kalian harus cek channel ini nih, channel Ruang Gelap. Ini sister channelnya Breakdown Channel Universe. Personally, sebelum tidur gue suka banget nonton video-video Ruang Gelap karena si Amira yang ngebawain channel ini emang asik banget ngebawainnya. So guys, bantu subscribe channel Ruang Gelap ya, dan share ke teman-teman kalian yang punya interest yang sama. Yuk bantu subscribe, link ada di deskripsi. So, dari scene pertama di trailer ini, kita bisa ngeliat kalau vibe The Matrix Resurrection tuh agak-agak beda ya dari 3 film sebelumnya. Karena kelihatan lebih terang dan colorful, nggak kayak The Matrix Trilogy yang gayanya dark, edgy, dan banyak banget filter atau efek yang ngebikin scene-nya jadi agak-agak hijau. Sebenarnya vibe colorful di trailer ini sesuai banget sama adegan di akhir Matrix Revolution, pas karakter di Oracle sama muridnya Sati dan Seraph nontonin sunset yang nandain kalau Matrix udah masuk ke fase atau versi baru. Soalnya dalam lore The Matrix yang dijelaskan oleh The Architect, yang adalah si program yang ngebuat The Matrix, ternyata udah ada beberapa versi dunia Matrix yang dia buat sebelum storyline trilogy ini. Dan di sini berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau dunia Matrix yang ada di Resurrection ini adalah versi yang udah diupdate setelah pengorbanan karakter Neo di akhir film Revolutions yang ditandain dengan adegan sunrise dan dunia Matrix yang lebih berwarna. Setelah itu kita ngeliat Neo lagi ngobrol sama seorang psikiater yang diperankan oleh Neil Patrick Harris, yang di awal-awal banget ada kucing hitam yang pernah muncul juga di film Matrix pertama, yang jadi tanda terjadinya deja vu, yang artinya kalau lagi ada glitch di The Matrix, atau dalam arti lain ada gangguan atau perubahan dalam dunia Matrix. Di adegan ini, Neo curhat ke psikiater tentang mimpi yang terasa nyata, yang kayaknya ngereferensiin ke pengalaman dia di The Matrix Trilogy sebelumnya, yang berarti Neo masih hidup dan hidup lagi setelah ending film ketiga. Dan pikiran dia dimasukkan ke dalam versi Matrix baru yang jadi setting film Matrix Resurrections ini. Nah, kita bisa ngelihat adegan-adegan yang pendek banget yang ngasih lihat beberapa pengalaman Neo di kehidupan sebelumnya dan juga hal-hal yang kayaknya dia alamin di film ini. Salah satunya adalah adegan yang nunjukin badan Neo lagi dioperasi oleh para mesin, yang menurut gue ini terjadi setelah The One ini mati di ending trilogi sebelumnya. Karena kalau lo perhatiin banget, bagian mata si Neo ini masih ketutup dan gosong, persis kayak di ending film Matrix Revolution. Di adegan-adegan yang sekelibat ini juga ada sosok yang memakai cincin dan kelihatan pakai baju rapi, yang menurut gue adalah The Merovingian, yang balik lagi setelah muncul di Matrix Reloaded. Karena di cast list film ini dia juga ada, yang berarti karakter ini bakal balik lagi. Karena pas di Matrix Reloaded kan tampang dia emang pakai baju yang rapi dan kebetulan juga memakai cincin. Terus kayaknya psikiater ini adalah program yang dikontrol oleh para mesin untuk menjaga dan ngawasin Neo aka Thomas Anderson, supaya Neo nggak kelewat jalur dan memori dia tentang kejadian di film-film sebelumnya tidak balik lagi. Makanya di trailer ini si Neo minum pil biru yang pastinya dikasih oleh si psikiater ini. Tapi ini bukan pil biru yang buat skiri papap ya guys ya, bukan. Karena ini pil biru Matrix yang juga muncul di film pertama yang berfungsi untuk ngebuat orang gak sadar kalau dirinya tinggal dalam The Matrix yang merupakan dunia simulasi. Dan kita juga ngelihat si Neo yang ujungnya ngebuang pil birunya, yang tentunya jadi tanda dia mulai ingat memori dia dari kehidupan sebelumnya dan mulai sadar bahwa dia hidup di dalam simulasi. Terus kita juga ngelihat Neo dan Trinity yang kelihatan kayak baru ketemuan nih, yang berarti mereka berdua lupa satu sama lain. Tapi yang menarik adalah kenapa si Trinity ini masih hidup juga ya, padahal di Matrix Revolution dia juga udah mati. Ya, di trailer ini sih dikasih lihat badannya Trinity juga diambil sama para mesin yang menurut gue dipakai sama mereka untuk nge-upload kesadaran dia ke versi Matrix yang baru. Di adegan lain, si Neo juga pergi ke cafe bernama Simulate, milik karakter yang diperanin sama Priyanka Chopra, yang feeling gue sih dia adalah si Sati dari Matrix Revolution.
Cuma yang bikin gue penasaran nih, apakah si Sati ini jadi Oracle baru di versi Matrix terkini? Atau jangan-jangan kita bakal ketemu Oracle sebelumnya? Kalaupun si Sati ini adalah Oracle baru, kayaknya peran dia bakal mirip-mirip sih sama Oracle sebelumnya, yaitu dia bakal ngejelasin tentang peran dan tujuan Neo di Matrix versi baru ini. Selain itu, si Sati juga kelihatan megang buku berjudul Alice in Wonderland Through the Looking Glass yang merupakan sequel buku dari Alice in Wonderland yang jelas banget jadi inspirasi buat The Matrix, di mana Alice dan Neo memasuki dunia baru di luar realita mereka. Kalau di Alice in Wonderland, karakter utamanya ikutin kelinci putih dan masuk ke lubang kelinci yang ngebawa dia masuk ke dunia fantasi. Ding 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 ding, bukan yang ini ya. Sementara Neo ketemu sama cewek bertato kelinci putih yang ngebuat dia ketemu sama Morpheus yang ngejelasin realita The Matrix. Nah, kalau di Through the Looking Glass, si Alice masuk ke dunia fantasi lewat kaca. Dan di trailer ini kita juga ngeliat Neo yang ngeliatin kaca dan juga keluar dari kaca untuk ketemu dengan beberapa karakter baru di Matrix Resurrection. Bahkan di trailer ini si Neo juga ketemu cewek bertato kelinci yang diperanin oleh Jessica Henwick yang ngebawa dia ketemu karakter-karakter lain lewat portal yang tembus ke kaca di satu ruangan. Dan ada juga adegan di mana Neo interaksi sama karakter yang diperanin sama Yahya Abdul Mateen, yang adegannya agak-agak mirip ya sama Neo dan Morpheus di trilogi sebelumnya. Contohnya adegan Red Pill, Blue Pill, dan juga latihan berantem di dojo. Menurut gue sih Yahya Abdul Mateen adalah pemeran baru Morpheus yang terakhir kita lihat di filmnya ngumpet di kota terakhir manusia bernama Zion. Dan alasan kenapa Mas Yahya ini menurut gue adalah Morpheus ya karena kelihatan banget dari gaya pakaiannya dia, personalitinya dia, dan scene-scene yang agak mirip sama Morpheus di trilogi sebelumnya. Cuma jadi bingung nih, kenapa si Morpheus di sini tampangnya fisiknya agak beda ya, karena memang beda yang meranin juga. Tapi kalau menurut gue bukan gara-gara si Lawrence Fishburne kagak main meranin Morpheus lagi, makanya digantiin sama si Yahya Abdul Mateen. Sebenarnya ini ada penjelasannya nih. Jadi, dalam lore The Matrix yang sebenarnya di setup dalam video games dan juga komik-komiknya, manusia yang sadar setelah minum Red Pill dan kebangun ke dunia nyata memiliki tampang yang pada dasarnya sama, tapi ada sedikit perbedaan dengan versi mereka di dunia Matrix. Contohnya Neo, di dunia nyata rambutnya botak, sementara di dalam The Matrix, dia punya rambut dan pakaian yang terus berubah-ubah. Nah, versi dia yang ada di dalam The Matrix ini sebutannya adalah RSI atau Residual Self-Image. Menurut lore-nya, RSI ini sebenarnya bisa diubah selama tampang fisik asli manusianya nggak berubah-berubah banget. So, hal ini bisa ngejelasin kalau Morpheus di film ini RSI-nya jadi versi dia yang lebih muda. Tapi bisa juga si Morpheus di film ini adalah versi program atau agent yang mirip dengan Agent Smith yang dibentuk oleh para mesin karena kemungkinan besar dia mungkin sudah mati. Soalnya kayak yang gue bilang tadi, lore dan canon di The Matrix ini sebenarnya nggak cuma di set up di filmnya doang, tapi lewat video games dan beberapa komik yang memang idenya dikasih oleh The Wachowskis yang ngebuat filmnya ini. Dan kebetulan banget di game The Matrix Online, karakter Morpheus ternyata balik lagi ke dalam The Matrix dan mati setelah dibunuh oleh program Assassin. Dan kita bisa lihat di adegan ini si Morpheus baru pakaiannya mirip persis dengan agent-agent yang lain yang kayaknya lagi dikejar sama si Jessica Henwick dan akan dibikin sadar supaya dia tahu identitasnya dia untuk nge-mentorin Neo di versi ini. Soalnya kelihatan juga tuh ada adegan di mana Morpheus baru sadar kalau dia ada di dalam The Matrix waktu dia lagi ngeliatin kaca dan kaca itu malah kelihatan bergelombang. Nah, kalau si Morpheus beneran mati dan di sini cuma programnya doang, kemungkinan besar pemimpin kelompok manusia di film ini adalah si Jada Pinkett Smith yang berperan jadi Niobe di film sebelumnya. Karena di list cast-nya udah dikonfirmasi nih kalau si istri Will Smith ini bakal balik lagi untuk berperan di Matrix Resurrection. Selain itu, kita juga ngelihat banyak banget action scene yang gua harap bakal lebih gila dari film-film Matrix sebelumnya. Dan di salah satu adegannya ada satu scene yang kalau lu kedip pasti bakal kelewatan, yaitu action tembak-tembakan di semacam teater yang lagi nayangin adegan dari film Matrix pertama waktu Neo pertama kali mau keluar dari dunia Matrix. Kalau teori gue nih, segala hal yang terjadi di trilogi Matrix sebelumnya kayaknya jadi bagian dari pop culture kayak film atau TV series ataupun video game yang dikonsumsi banyak orang. Karena bisa jadi para mesin ini nge-upload memorinya Neo untuk nge-patch atau nge-update versi Matrix yang sekarang. Atau jangan-jangan si Neo lah yang sebenarnya ngontrol dunia Matrix terbaru ini. Ini liar banget sih teorinya. Makanya memori dia bisa eksis di media-media yang dikonsumsi sama orang-orang dalam Matrix versi sekarang. Tapi menurut gue yang perlu diperhatiin baik-baik adalah adegan actionnya si Neo dan juga Trinity. Karena kayaknya scene mereka ini ngasih hint tentang hubungan mereka di film ini dan salah satu plot point Matrix Resurrection.
Jadi beberapa adegan di trailernya nunjukin kalau si Trinity kelihatan punya superpower yang dia pakai untuk mengaruhin dunia Matrix. Sama kayak yang Neo lakukan di trilogi sebelumnya. Tapi kelihatan juga si Neo kayak nggak make kekuatan superpower duaan miliknya di sebagian besar adegan yang ada di trailer ini. Nah, feeling gue, si Neo karena agak-agak lupa sama masa lalu dia, kekuatannya jadi nggak sejago dulu. Dan gara-gara Trinity juga punya kekuatan yang ada di film ini, mereka bakal saling sharing kekuatan lewat sentuhan. Yang kelihatan di adegan ini pas Neo nyetopin peluru sambil Trinity megangin dia dari belakang. Dan juga waktu adegan mereka loncat dan terbang dari gedung yang kelihatan Trinity yang ngambil ancang-ancang duluan dan narik Neo. Dan di adegan terakhir kita ngelihat karakter yang diperanin sama Jonathan Groff yang sepertinya bakal jadi villain utama di film ini. Yang menurut gue udah jelas dia adalah program yang dibuat sama para mesin untuk ngatur versi Matrix terbaru ini. Tujuannya apa? Untuk rencana buruk dia kah? Ya kita lihat nanti aja di filmnya. Kalau begitu dari semua teori dan breakdown yang tadi udah kita bahas, kayaknya enak nih untuk dirangkum jadi satu biar bisa nebak plot filmnya kayak gimana. Menurut gue sesuai dengan judul filmnya, beberapa karakter dari film trilogi Matrix seperti Neo dan juga Trinity bakal di-resurrect alias bangkit dan hidup lagi. Tapi dengan ingatan mereka yang hilang atau terpendam gara-gara para mesin yang ngebuat versi Matrix terbaru ini. Si Neo yang ingatannya diblokir oleh upaya si psikiater yang ngasih dia pil biru, ujungnya bakal inget lagi setelah ketemu karakter yang diperanin sama Jessica Henwick, yang kayaknya udah nyari sosok Morpheus di Matrix versi ini yang dijadiin program atau agent oleh para mesin. Dan kemungkinan besar si Mbak ini emang disuruh sama Niobe yang udah ngegantiin Morpheus sebagai pemimpin manusia. Morpheus versi baru ini bakal bantu lagi ngajarin Neo soal dunia Matrix dan ngebangkitin kekuatan dia lagi. Tapi entah kenapa kekuatan Neo nggak sejago dulu, dan ternyata si Trinity juga punya kekuatan yang sama kayak Neo sebelumnya, yang ngebuat mereka harus nge-share kekuatan mereka. Dan dengan kekuatan yang mereka satukan ini, dan rasa cinta mereka berdua terhadap satu sama lain, Neo dan Trinity bakal nyari tahu apa yang jadi permasalahan yang ada di Matrix kali ini, dan konflik apa yang bakal terjadi antara manusia dan juga mesin. So gimana guys, kira-kira apa yang bakal terjadi di film The Matrix Resurrection? Kalau kalian punya teori-teori sendiri atau hal yang mungkin gue lewatin di trailer breakdown kali ini, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ya, biar mungkin jadi bahan diskusi kalian. So jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.